Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Arahma Podcast. Think, Talk, Transform. Welcome to Ngabis, ngabuburit sambil diskusi, series pertama. Jadi, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan sharing pengalaman kita dan membahas topik-topik tentang bulan Ramadan yang pastinya seru dan bermanfaat. Jadi yang lagi nonton jangan lupa duduk manis dan stay tune sampai akhir video ini ya. Oke guys, jadi hari ini adalah perdana kita jadi podcaster nih. Wow. Pasti kalian belum pada kenal kan? Kita kenalan dulu kali ya. Halo semua, aku Naura. Hai semuanya, aku Hatska. Oke, jadi pada Ngabis series pertama ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Dr. Amsori Jayadi MAG. Beliau adalah salah satu pendakwah Yang alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan untuk masuk ke Arahma Podcast ini. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana nih Ustadz perasaannya pas diundang ke Arahma Podcast? Wah, gembira sekali gini. Senang ya? Bisa berbagi pengalaman dan ilmu mudah-mudahan ya. Oke. Ustadz pas selama puasa ini ada nggak sih kegiatan yang Ustadz lakukan tuh apa aja? Ya diantaranya ngisi kajian, kemudian kultum Ramadan, kemudian tarling juga ya, terawih keliling ya, gitu. Buka puasa Wah, sama iya, juga itu. benar. Itu yang paling tunggu-tunggu pas lagi puasa. Itu seru banget. Ya. Ustadz nih puasanya lancar nggak nih? Ya harus lancar. Iya dong. Kecuali bagi wanita ya. Iya benar. Kalau wanita Ada ada masa haid. ada masa haid yang kemudian membuat tidak boleh puasa, begitu ya. Kalau laki-laki seperti Ustadz harus lancar. Kecuali sakit ya. Benar. Kecuali sakit dan musafir begitu. Oke Ustadz, ngomong-ngomong tentang puasa nih ya. Jadi puasa itu apa sih Ustadz? Kan siapa tahu ada teman-teman yang di rumah yang belum tahu apa itu puasa. Ya. Puasa itu berakar kata dari soma yasumu. Artinya menahan. Habasa, menahan. Menahan apa? Menahan lapar dan haus. Dan juga menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu secara fikih. Jadi menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Begitu, itu puasa. Kemudian dalam makna lain, puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar, haus, dan tidak berhubungan suami istri saja, nah. Tapi dia harus sanggup menahan amarahnya, gitu. Menahan mata dari maksiat, menahan mulut dari ngomongin orang, gitu ya. Karena kalau menahan lapar dan haus serta tidak berhubungan suami istri di siang hari itu gampang kali ya nak ya. Iya. Bahkan anak usia 6 tahun banyak mereka yang sanggup ya, sanggup untuk tidak makan dan minum ya. Tetapi yang sulit itu menahan tadi apa? Amarah. Menahan amarah, menahan mata untuk tidak maksiat, menahan mulut untuk tidak ghibah ya, ngomongin orang, dusta. Seperti itu ya, bersumpah palsu. Menahan itu yang berat. Kenapa? Efeknya kalau tidak tertahankan, nilai puasa, pahala puasa di sisi Allah bisa hilang, bisa hancur, bisa rusak puasa kita. Begitu. Jadi puasa hakikatnya itu bukan hanya tadi menahan apa nak?
Nahan haus, haus, lapar. haus, lapar, terus tidak berhubungan suami istri. Siang hari menahan itu saja, tapi dia harus sanggup menahan apa tadi? Nahan amarah. Marah, ghibah, ya. Iya. Intinya menahan nafsu untuk tidak melakukan maksiat. Begitu itu puasa secara fikih dan secara hakiki, yang secara hakikatnya puasa begitu. Jadi kalau mau naik level, ya, mau naik level, ini level 2 karena ada 3 level ya. Level orang awam yang kebanyakan orang-orang muslim, orang-orang mukmin kebanyakan yang hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi level kedua tadi menahan amarah, menahan mulut tidak maksiat, menahan nafsu pokoknya deh. Iya. Untuk melakukan maksiat. Itu level 2. Nah, level 3 puasa itu menahan diri untuk tidak melupakan Allah. Itu level para anbiya tuh, para nabi, para rasul ya. Level paling tinggi. Paling tinggi, dan kita nggak puncaknya, kita nggak sanggup deh. Nah, tapi kita harus mengejar target puasa pada level kedua nih. Kita berusaha untuk menahan nafsu tadi, menahan amarah tadi, seperti itu. Nah, ya, itu makna puasa dari sisi fikih dan kemudian dari sisi hakikatnya, seperti itu. Oke, Ustaz. Oh ya Ustadz, kan puasa itu tuh bisa batal gitu ya karena beberapa hal. Nah itu tuh hal-halnya apa aja sih yang bisa membatalkan puasa gitu? Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan bahwa kalau batal puasa secara fikih tadi, yaitu makan disengaja, Itu iya. jelas batal. Iya. jelas batal. Kalau nggak disengaja, Nggak apa-apa. terlupa, nggak apa-apa. Padahal sudah habis piring ya. Dimaklumkan kalau lupa. Dimaklumkan lupa. Atau minum ya, minum lupa. Tidak membatalkan. Tapi kalau disengaja, Batal. Kemudian mohon maaf, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak disengaja, batal. Kalau muntah disengaja, batal. Kemudian memasukkan sesuatu tadi dengan sengaja, ya. Dengan sengaja itu dengan pada 5 lubang ya. Ada 5 lubang yang kalau kemasukan kepada 5 lubang ini maka akan menjadi batal. Yang pertama apa? Lubang mulut. Lubang mulut, ya. Makan, minum tadi, ya. Terus yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung. Jadi hidung nih, mohon maaf yang suka apa nih? Ngupil. Ngupil. Jadi kalau di siang hari hati-hati, bisa khawatir kotoran hidung terdorong oleh jari telunjuk kita masuk sehingga melewati batas ambang hidung ya. Hati-hati kalau wudhu di siang hari memasukkan air ke dalam hidung. Kan sunnahnya istinsyaq, disedot. Oh iya. Terus Sunnahnya kalau bukan di bulan Ramadan ya, sunnahnya di istinsyaq, dihirup. Lalu sunnahnya lagi istinsyaq, dikeluarkan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu nggak boleh nggak boleh. Kalau sampai kita merasa pusing, kan ada ya, kalau kita kemasukan air tuh sehingga merasa pusing ya. Oh, jadi terasa apa tuh? Terasa kayak nggak enak ya pusingnya. Begitu, itu bisa membatalkan puasa. Lubang keberapa tadi? Kedua. Ketiga sekarang. Sekarang ketiga. Iya. Telinga ada lubangnya nggak? ada. Ada lubangnya. Hati-hati yang suka korek. Di siang hari hendaknya hindari korek kuping. Ya dengan cotton bud atau mungkin dengan alat ya. Dikhawatirkan apa? Kotoran telinga itu, tai telinga itu terdorong
oleh benda yang bernama katanbat atau benda lain, sehingga melampaui ambang batas, dan itu bisa menyebabkan batal. Atau Anda memasukkan air ke dalam telinga ya, nah itu bisa sengaja, itu bisa menyebabkan batal puasa. Yang berapa tadi? Tadi ketiga. Tiga. Sekarang keempat. Mohon maaf. Kita ada kubul. Kubul itu kemaluan depan ya. Kemaluan depan. Kalau dimasukkan sesuatu itu maka menjadi batal. Kalau dalam dunia kedokteran, kalau seorang itu sakit lalu tidak bisa pipis, dia dimasukin apa? Alat. Kateter namanya, kateter dimasukkan itu, dan itu batal ya, menyebabkan batal kateter itu ya. Nah itu memasukkan apa saja dari kubul tadi itu menyebabkan batal puasa. Keberapa tadi? Empat. Nah kelima adalah dubur. Dubur di belakang ya, belakang. Nah itu kalau masuk sesuatu air atau obat atau apa saja melalui dubur itu maka menjadi batal. 5 lubang itu jika kemasukan sesuatu apa saja maka akan menyebabkan batal puasa secara fikihnya ya, secara fikihnya. Oleh karena itu tadi kubul tadi, dubur tadi, dubur bagi yang punya penyakit ambien. Kamu kenal ambien enggak? Nggak kenal ya? Nanti dia di Google ya. Dia di Google apa itu ambien ya. Ambien itu mohon maaf ya kalau istilah kita atau bahasa kedokterannya bol. Itu kalau ambien itu ada stadium 1 sampai stadium 4 ya. Itu keluar kayak biji apa tuh? Kayak biji salak ya. Keluar setiap kali mau BAB itu pasti keluar, dan kalau keluar seperti itu ketika di bulan Ramadan di siang hari maka hendaknya dibersihkan dulu, istinja dulu ya, cebok. Bahasa fikihnya adalah istinja ya, bahasa Rawadenoknya cebok. Bahasa Cina cebok ya. Itu dibersihkan dulu, dibersihkan. Setelah itu baru kemudian didorong, baru boleh. Jangan masih kotor, didorong dimasukkan, maka itu akan menyebabkan batal puasa. Karena itu kotoran sudah keluar, yang sudah keluar tidak boleh masuk, gitu. Jadi dia harus dibersihkan dulu, seperti itu ya. Dan termasuk mohon maaf tadi lubang pertama yaitu mulut. Mohon maaf. Kalau muntah itu hendaknya dikeluarkan, dibersihkan, kumur-kumur hingga keluar bersih. Nah, ya, nah itu batal secara fikih, ya. Berarti dia puasanya batal. Nah, bagaimana kalau kemudian batal pahala puasanya? Sekarang batal pahala puasanya. Kata Nabi, khamsun yuftirna as-shaim. Ada 5 perkara yang menyebabkan orang berpuasa itu batal pahala puasanya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-kidbu. Kidbu apa? Kidbu, bohong. Ya, bohong. Ya. Yang kedua al-ghibatu. Apa al-ghibah? Ghibah. Ghibah apa sih? Ngomongin orang yang nggak ada kita omongin kejelekannya ya. Yang ketiga adalah an-namimah. Namimah apa? Ngadu domba ya. Kamu dijelek-jelekin. Siapa anak tadi? Hatska. Ini Naura ya. Ada orang ketiga menghasut Hatska untuk membenci Naura, sehingga kemudian saling benci dengan benci. Itu namanya an-namimah. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah al-yamin al-kadhibah, sumpah palsu.
Demi Allah. Oh, iya, Wah, itu. demi Allah, demi Rasulullah. Dia bilang dia membawa nama Allah, tidak mau nama Rasulullah, tapi untuk kebohongan, kepentingannya, ya. Itu batal pahala puasanya. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Yang terakhir adalah an-nadhru bisyahwa, yaitu melihat dengan syahwat, ya, nafsu. Wah, cewek cantik nih, waduh, begitu ya, ada auratnya yang ditampakkan oleh cewek itu dia lihat, begitu, itu membatalkan pahala puasa. Jadi ada 5 tadi yang membatalkan pahala puasa. Kira-kira begitu, nak? Oke, Ustaz, ada gak sih sunah-sunah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Waduh, banyak sekali ya, banyak sekali. Banyak. Ini pertanyaan menarik, dan ini sunnah ini adalah sunnah ini adalah yang Rasulullah lakukan, dan pahala sunnah ini dibalas dengan pahala wajib pada saat Ramadan. Pahala sunnah sunnah yang kita lakukan dibalas pahala wajib pada saat Ramadan. Apa diantaranya adalah ta'jilul fitr. Pertama, ta'jilul fitr. Ta'jilul fitr itu menyegerakan buka puasa. Ini sunnah yang paling kita senang, betul nggak? Iya, betul banget. Belum maghrib masih 1 jam, udah di depan makanan ya. Udah disiapin kolak, es buah, terus apa lagi? Apa ya? Lontong, gorengan ya. Waduh, kurma banyak sekali ya. Ini masih 1 jam sudah disiapkan ya. Ini ta'jilul fitr. Jadi hendaknya dia dimanapun berada dan kondisinya seperti apapun, dia segera berbuka puasa, gitu. Dan salah satu kesenangan orang berpuasa adalah berbuka puasa, betul ya? Iya, yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Tapi ada hal lain yang membuat orang berpuasa itu senang, yaitu melihat Allah. Ru'yatullah, melihat Allah. Kapan itu melihat Allah? Di yaumil qiyamah nanti, di surganya Allah. Surga itu udah nikmatnya, nak ya. Mau minta apa saja enak ya. Dikasih. Mau makan sate ya. Datang langsung. Nggak perlu makan nunggu lama-lama, langsung datang. Kasurnya bukan seperti kasur di dunia. Kamarnya tidak seperti kamar di dunia. Semuanya. Nikmat sekali ya. Udah nikmat. Tapi itu masih kurang nikmat. Sampai dia itu melihat Allah. Kenikmatan surga itu kalah kenikmatannya dengan melihat Allah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah nanti ya. Yaumul qiyamah. Jadi bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, yang kedua kegembiraan ketika melihat Allah. Masya Allah. Dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, nanti orang yang berpuasa itu kita akan bisa melihat Allah. Amin ya. Amin. Baik. Itu pertama ta'jilul fitr ya, menyegerakan berbuka puasa. Kemudian berikutnya adalah sahur ya. Tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kamu sekalipun dengan seteguk air. Jadi hendaknya kalau Naura dan Hatska itu ngantuk sekali, malas bangun, malas makan, bangunlah walaupun cuma sejenak untuk minum, sekedar minum, karena itu sunnah yang paling besar pahalanya. Jadi sahur itu dapat pahala yang besar ya, Ustaz? Wah, kenapa sahur pahala yang besar? Karena wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu melakukan istighfar.
Jadi tanda orang-orang soleh ya, orang-orang yang beriman, imannya kokoh, kuat, mereka bil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur jam berapa ya? Jam 4. Jam 3, Jam jam 4 iya. ya. Jam 2 jam sampai jam 4 lah, jam 4 lewat ya. Itu waktu sahur. Gitu. Jadi hendaknya pada waktu sahur itu kan kita kalau minum baca bismillah. Iya. Kemudian alhamdulillah, kalau makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baca doa-doa itu dan Allah senang sekali, dan saat itu para malaikat sedang turun. Karena itu besar sekali pahalanya sahur ya. Masya Allah. Gitu. Kalau kita mau lanjutkan sunnah-sunnah berikutnya adalah kita disunnahkan untuk berbuka tadi saya lupa itu, berbuka dengan rutob itu kurma basah. Rutob itu kurma basah, Kurma basah. bukan kurma kering. Kalau kurma kering gampang kita dapati, tapi kalau kurma basah memang agak sulit ya kita dapati. Tapi ada di Indonesia ini banyak ya, cuma karena kalau di tempat-tempat perbelanjaan itu masih susah untuk kita dapatkan ya. Jadi kurma yang mengkel yang kalau dia harus ditaruh di freezer ya. Tapi kalau dikeluarkan dia akan menjadi matang gitu ya. And then itu lembek, tidak kuat lama. Nah itu namanya rutob. Kenapa rutob? Karena rutob itu kan kurma lembut ya. Sementara perut kita, usus kita belum makan apa-apa dari pagi, sehingga dia harus tersentuh oleh sesuatu yang lembut. Jangan yang keras-keras. Iya. Makan keripik, gorengan nanti dulu. Es buah. Jadi yang lembut dulu. Maka air putih, kemudian rutob tadi. Tapi kalau sahur itu makan tamer. Tamer itu kurma kering ya. Kering ya. Untuk apa? Karena supaya agar perutnya kuat puasa ya. Nabi mencontohkan dengan 3 kurma saja cukup. Tapi kalau Naura sama Hatska tidak cukup ya dengan 3 kurma saja. Tapi harus 1 piring ya. Iya. Dengan ikan, dengan macam-macam ya. Seperti itu. Ada nggak nih menu favorit Ustadz pas buka puasa? Ustadz itu kalau makan itu senengnya tuh ya, seneng itu tuh yang kalau Ramadan dan kalau mau Lebaran itu tuh asinan. Jadi kalau istri Ustadz ya bawa asinan itu bisa buat buka puasa. Padahal asinan ya pedas suka sekali. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Kemudian sahurnya juga begitu pakai asinan. Menyemangati makan ya. Harus dengan asinan, tadinya 1 piring bisa sampai 2 piring ya. Nambah lagi ya. Gitu. Halo teman-teman semua, sekarang kita mau mengumumkan pemenang giveaway Ngabis series pertama. Ngabis series pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret Bersama Dr. Ramsari Jayadi MAG. Nah, langsung aja guys kita spin. Mana nama-namanya? Nah, nama-nama yang di sini adalah nama-nama orang yang udah mengikuti syarat dan ketentuan giveaway. Syarat pertama adalah follow LinkedIn Pembangunan Anak Bangsa Foundation dan like 3 postingan. Syarat kedua adalah subscribe channel Arahma Podcast dan like 3 video podcast. Syarat ketiga adalah memfollow Instagram Yaspaba Depok dan like 3 postingan. Nah, ayo kita spin guys. Siapa yang menang? Yang menang harus nonton ya. Kalau nggak nonton, angus. Ya. Buat aku nanti hadiahnya. Ayo, siapa yang menang? Ada yang tahu gak? 1, 1, 2, 3, mulai. Jeng, siapa yang menang? Aduh.
selamat ya buat Lala Yunita. Sekarang kita langsung spin pemenang kedua nih guys. Ayo. Oke. 1, 2, 3. mulai. Jeng 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 jeng. Siapa? Pemenangnya adalah Lilian ada. Sada. Selamat ya buat kamu. Kayaknya aku kenal deh. Miss Ilya. Silya. Yeay, Miss Ilya. Selamat buat Miss Ilya. Nah, itu dia pemenang giveaway Yayasan Pembangunan Anak Bangsa. Dan nanti kalau ada giveaway lagi kalian harus ikutan ya guys. Karena giveaway selanjutnya hadiahnya akan lebih menarik lagi. Wow. Ayo ikutan. Ayo ikutan guys. Itu yang Ustaz suka ya. Gitu. Terus nih kan apa aja sih itu hikmah terbesar di bulan Ramadan ini menurut pandangan Islam gitu? Hikmah terbesar. Kan hikmah terbesar itu kan gini ya, di dalam Ramadan itu kan ada amalan-amalan ibadah dengan berbagai macam amalan ibadah. Heeh. Di antaranya adalah puasa. Di antaranya adalah sholat taraweh. Iya. Di antaranya adalah tilawah Al-Quran. Quran. Di antaranya adalah iktikaf di masjid, ya. Di antara amalannya adalah berbagi atau infak sedekah, kemudian ada zakat fitrah, itu amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian hikmah terbesar apa? Satu puasa itu menghantarkan seseorang kepada makom takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Gitu ya. Bertakwa. Kenapa harus menjadi orang bertakwa? Karena jadi orang bertakwa ini janji Allah itu banyak. Salah satunya adalah menjadi orang termulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau nggak jadi orang mulia? Mau. Ketika Allah sudah memuliakan hambanya, maka makhluk Allah memuliakannya, termasuk manusia akan memuliakannya. Jadi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa dia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Disuruh puasa-puasa, disuruh sholat-sholat, suruh zakat-zakat, disuruh haji-haji jika mampu dan sebagainya. Itu perintah-perintah Allah dia jalankan. Di samping itu juga orang bertakwa itu hidupnya hati-hati dia, hati-hati. Ya, ketika makan ini halal atau haram. Ketika minum ini halal atau haram. Dia tidak sembarang makan, dia tidak sembarang minum, tidak sembarang berbuat dia. Itu orang bertakwa. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan bagi orang yang bertakwa. Kira-kira begitu nak. Kalau kita bahas ini cukup panjang nak, bisa sampai subuh ya. Subuh. Iya. Oke. Ustadz itu ketua BKPRMI ya? Iya. Apa sih Ustadz BKPRMI itu? Wah, senang sekali ini menjadi bagian promosi ya. Untuk mensosialisasikan BKPRMI ya. BKPRMI itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Dan BKPRM ini didirikan tahun 1977. Berarti sudah lama ya? 3 September 1977. Kenapa BKPRM ini didirikan? Karena prihatin dengan keadaan pemuda-pemudi, remaji saat itu. Tahun 1977 loh. Sudah diprihatinkan oleh para tokoh bangsa saat itu. Di antaranya adalah pendirinya Kiai Haji Toto Tasmara. Kita sudah mafhum dan beliau sudah terkenal lah di bangsa kita, di negeri kita, Kiai Haji Toto Tasmara itu ya. Dan bergerak di bidang BKPRM ini menggarap remaja masjid dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Ya, sampai tingkat nasional. Dan seluruh Indonesia, seluruh kota dan kabupaten
BKPRMI ini hidup dan ada. Begitu. Nah, ya, mudah-mudahan kalian jadi kader-kader BKPRMI ya ke depan. Amin amin amin. Ya. Oke. Terus apa aja sih amalan yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini nih? Banyak. Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa di Ramadan ini bukan sekedar puasa ya, Iya. namanya puasa. Tapi tadi taraweh. Iya, betul. Taraweh berapa rakaat? 23. 23 ya? Iya. 20 plus 3 witir ya. Terserah mau 8, mau 20, yang penting taraweh. Jangan, nggak usah jadi persoalan mempersoalkan 8 dan 20, tidak perlu ya. Yang penting kita taraweh. Harapannya bisa sampai 20 plus 3 witir ya, plus 3 witir. Itu amalan. Dan harapannya anak-anakku, Naura dan Hatska, kalau bisa jangan ditinggal taraweh, kecuali kalau datang haid ya. Datang haid itu walaupun rajin banget juga nggak boleh, haram hukumnya ya. Oh, nggak mau saya tinggalin nih, tetap taraweh padahal lagi datang haid, tidak boleh ya, haram hukumnya. Terus apa lagi? Tilawah Al-Quran. Ya, mau ngomong Hatska sudah berapa juz loh? Aku baru 4 juz. Oh, 4 juz. Ya, padahal sudah hari keberapa ini Ramadan ini? Belasan Hari 17 ya? Iya, 17. 17? 18 ya? Oke, hari ke-18. Harusnya minimal sudah 8 juz ya? 18 juz. Naura udah berapa? 20 berapa ya? 23. Alhamdulillah, baik. Hatska kejar ya, Iya. kejar ya. Itu manfaatnya banyak baca Quran ya, baca Quran. Karena Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk. Jadi kamu ngerti tidak ngerti itu kan menjadi petunjuk buat kehidupan kamu dan menjadi pemberkah hidup kamu. Iya. Inna anzalnahu ilaika kitab, inna anzalnahu ilaika mubarak. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu kitab yang penuh dengan berkah. Jadi kamu baca, makin sering kamu baca, makin barokah hidup kamu ya. Jadi berkahilah hidup kamu dengan cara baca Al-Quran. Itu amalan yang harus dijaga, karena Rasulullah tiap malam berhadapan dengan malaikat Jibril dan mendengarkan bacaan malaikat Jibril, atau malaikat Jibril mendengarkan bacaan Nabi SAW. Tiap hari Nabi menghatamkan Al-Quran. Tiap hari. Satu hari satu Al-Quran. Iya, bukan 1 juz, Satu 30 juz. Nabi itu. Kemudian Imam Hanafi itu siangnya 30 kali khatam, malamnya 30 kali khatam, berarti 60 kali khatam. Imam Hanafi. Padahal beliau miliarder, pebisnis, tukang kain, tapi seorang alim ya. Beliau saja sempat waktunya untuk baca Al-Quran ya. Oke. Amalan berikutnya adalah witir tadi, jangan ditinggal. Sholat witir. Kemudian berbagi, jangan lupa ya, berbagi sekedar kemampuan kita ya. Dan banyak amalan-amalan lain yang kita bisa lakukan. Nanti i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira begitu nak. Oh ya Ustaz, apa kegiatan terbaik buat remaja seperti kita? Oke. Saya pikir yang saya sampaikan tadi, ini momen dan event besar buat kita. Ini bulan tarbiyah pendidikan. Dari anak kecil sampai nenek-nenek peot ya, kakek-kakek peot ya, itu menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Termasuk anak remaja seperti kamu, pemuda ya. Ini momen besar buat mendesain mental, mendesain diri, mendesain nafsu. Karena kata Nabi, asyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Junnatun minal ma'asi, benteng dari maksiat. Karena itu puasa yang benar. Lakukan puasa, jangan bolong, kecuali yang perempuan ini ya. Tadi datang haid itu
seperti itu. Tapi kalau bagi laki-laki tidak ada alasan kecuali sakit atau tadi musafir ya. Musafir apa? Musafir tuh Menempuh perjalanan jauh ya, melebihi 85 km. Itu boleh berbuka. Asalkan berangkatnya sebelum sholat subuh, sebelum terbit fajar ya. Gitu. Jadi itu perbaiki puasa ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi betul-betul menahan nafsu tadi ya, menahan amarah dan sebagainya. Lalu interaksi kita dengan Al-Quran, baca Quran ini tolong dijaga tiap hari. Kalau 1 juz tidak sanggup, ya minimal 2 juz. Banyak kan ya? Oke, setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, seperempat juz. Asalkan jangan juz jambu, juz ya. Jadi upayakan untuk tidak meninggalkan baca Quran sebagai bentuk tarbiyah buat pendidikan mental buat anak-anak muda. Ya biasanya nggak main di musola, biasanya nggak main di masjid, main di masjid lah, main di musola momen Ramadan kali ini. Begitu kira-kira ya. Terus tuh tips cara menghatamkan Al-Quran dengan cepat tuh gimana tuh? Ya sebenarnya tinggal ada kemauan dan istiqomah ya. Targetnya setiap hari 1 juz. Sebenarnya gampang aja kan, ada 21 halaman. Kamu hitung nanti ya, Naura, Hajka coba hitung. Dalam 1 juz itu ada 21 halaman, bukan 21 lembar. Hanya 10 lembar. Jadi 21 halaman. Waktu ba'da subuh baca Quran. Ba'da zuhur baca Quran. Ba'da asar baca Quran. Ba'da maghrib baca Quran. Ba'da tarawih baca Quran. 21 dibagi 5 berapa halaman? Cuma 4 halaman. 4 kali 5 20. Kan berarti ada yang 5 halaman. Ya. Sedikit kan kalau dibagi ya. Dibagi sedikit sekali. Dan bacanya kalau keras-keras agak lambat, ya bacanya pelan. Kayak tadi Ustadz baca Quran tuh pelan, tapi dapat berapa halaman tadi? Itu dapat 6 halaman. Masya Allah. Cepat. Kalau bacanya pelan, cepat. Itu saja baru nongkrong sebentar, berapa menit. Sebenarnya tinggal ada kemauan. Cuma yang menjadi masalah adalah gangguannya adalah handphone, gadget ini ya. Oh, ada HP ke kawan saya, lihat. Ada WA. Baru baca Bismillah, baru baca 1 ayat 2 ayat sudah. Ada notif ya. Kemudian dilihat. Nah ini. Keterusan. Setan begitu, nafsu begitu. Jadi upaya nafsu, upaya setan, iblis membuat kita jadi malas baca Quran. Anak muda, ayo ya. Kita perbanyak baca Quran supaya tadi tidak ada lagi kesempatan nafsu untuk mempermainkan iman kita. Baik, kira-kira itu. Oh iya, Ustadz ini doktoral di bidang apa sih? Ya, kalau Ustadz bercerita dari S1 Ustadz itu pendidikan ya, pendidikan Islam, S2 pendidikan Islam, dan S3 ini pendidikan Islam juga. Artinya pendidikan berbasis Al-Quran ya pada S3 itu. Jadi spesialisasinya adalah pendidikan. Begitu. Mudah-mudahan kalian juga bisa nanti menempuh S1, S2, S3 ya. Amin. Dan beasiswa ya. Iya. Semoga. Insya Allah bisa kan? Insya Allah bisa. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Siapkan dari sekarang belajar. Iya. Ustaz, kalau misalkan kita ada waktu kosong nih, itu sebaiknya diisi dengan apa sih? Ya, memang tantangan terberat bagi anak-anak muda sekarang adalah mengisi waktu kosong ya. Dan ini tidak mudah.
Tidak mudah. Sebenarnya kita itu harus membagi waktu ya, membagi waktu. Kalau Imam Syafi'i di malam hari membagi waktu untuk tidur, untuk sholat, untuk belajar. Imam Syafi'i setiap malamnya dia bagi 3 waktu untuk tidur, sholat, belajar. Kalau kamu untuk dibagi 3 waktu juga untuk tidur, untuk tidur, untuk tidur. Tiga-tiganya tidur. Tidak gitu ya, tidur ya. Tidak ada untuk qiyamul lail, salat malam, tidak ada untuk belajar di malam hari. Habis ya. Kalau atau malamnya untuk gadget, untuk gadget, untuk gadget ya. Di siang hari hendaknya dibagi waktu ya. Kapan main gadget, kapan main sama teman-teman, kapan belajar, kapan makan, kapan sholat, kapan santai begitu. Hendaknya kita harus bisa membagi waktu. Jangan sampai waktu kita habis untuk gadget semuanya ya. Habis sholat gadget, habis makan gadget, nggak pernah belajar. Bagaimana mau pinter ya? Tapi kita pengen jadi pinter, pengen jadi orang sukses. Bagaimana mau sukses sementara habis waktu kita untuk gadget kita ya? Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu ya. Jangan sampai kemudian waktu kita habis tersia-siakan begitu. Jadi isi dengan apa? Bisa isi dengan membaca. Di sini juga sebenarnya bisa kita membaca. Cuma kan masalahnya ketika kita mau baca buku, baca sesuatu yang bermanfaat atau mendengarkan hal yang video yang bermanfaat di YouTube misalkan ceramah Ustadz Abdul Somad, ceramah Ustadz Adi Hidayat ya. Kan ada notif masuk ya kan? Oh, lihat dulu. Akhirnya kan kebablasan. Begitu. Makanya Ustadz itu mohon maaf sampai detik ini Ustadz masih senang baca buku dan beli buku. Kemarin habis pesan buku 3 buku ya, 3 buku. Jadi setiap bulan Ustadz beli buku minimal sampai 3 sampai 5 bahkan sampai 6 buku Ustadz beli buku. Karena ada teman-teman yang jualan buku sehingga Ustadz berlangganan sama mereka untuk beli buku gitu ya. Jadi isi waktu itu masa muda, apalagi otaknya masih berlian ya. Kalau Ustadz kan sudah sepuh. Oh belum ya, masih muda ya? Oh masih muda. Masih seneng kok baca buku lah. Kenapa kamu yang muda tidak? Isi waktu yang bermanfaat ya. Nah, jadi ini kayaknya udah mau ditutup deh. Jadi sebelum ditutup, pesan untuk remaja seperti kita agar sukses seperti Ustadz tuh gimana sih? Sukses itu tidak ada endingnya. Sukses tidak ada endingnya. Sukses itu ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saat itulah saya disebut dengan sukses. Kalau Naura dan Atska bilang Ustadz sukses, belum tentu ya. Karena kesuksesan itu tidak diukur dengan materi. Kesuksesan bukan diukur dengan jabatan, kesuksesan bukan diukur dengan pangkat, dengan titel akademik ya, gelar-gelar akademik. Nah, misalkan sarjana agama, magister agama, doktor atau profesor nanti misalkan, itu bukan indikator kesuksesan. Itu baru indikator kesuksesan duniawi. Tapi kan buat muslim kesuksesan itu bukan sekedar indikator duniawi, tapi dia harus ada indikator ukhrawi ya. Ukhrawi yaitu apa? Tadi terakhirnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga, itu baru disebut sukses. Kalau gelar doktor, profesor tapi masuk neraka yang gak sukses lah dalam konteks Islam ya. Jadi anak-anakku bukan mengukur kesuksesan itu dengan ukuran duniawi saja ya, tapi harus kita ukur dengan ukhrawi. Kalau anak-anak akhlaknya bagus, ilmunya makin tinggi, akhlaknya makin bagus, ibadahnya makin mantap, itu diantara indikator kesuksesan ya. Begitu. Jadi gelar akademik bukan indikator kesuksesan, tapi kesuksesan duniawi saja, bukan ukhrawi ya. Kira-kira gitu. Dan pesan Ustadz adalah buat anak-anak muda terus belajar dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Gali pengalaman dan buat silaturahim
aktif di organisasi karena itu adalah wadah silaturahim kamu untuk membuka berhubungan dengan dunia luar ya. Dengan seperti ini juga kamu bisa melakukan hubungan dengan dunia luar ya. Kamu bisa berinteraksi dengan dunia luar. Karena itu hendaknya kamu memiliki bahasa internasional ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu bahasa internasional. Kalau misalkan Korea menjadi bahasa internasional, silakan belajar bahasa Korea, bahasa Jepang dan sebagainya, silakan ya. Yang jelas kalian harus berbeda dengan Ustadz saat ini. Kalian harus lebih daripada Ustadz agar kalian itu bisa berhubungan dengan dunia luar dan bisa sukses dunia akhirat. Demikian. Amin. Demikian anak sekalian. Oke Ustadz, kayaknya ngobrol-ngobrol kita sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ustadz. Ustadz untuk waktunya. Sama-sama. Semoga di lain waktu bisa ke Arahma Podcast lagi. Amin, amin, amin. Saya senang, Ustadz senang sekali berhadapan dengan anak-anak yang cerdas-cerdas ini ya. Amin. Luar biasa ini ya. Dari SMP IT Ar-Rahma ya. Iya. Wah, luar biasa SMP IT Ar-Rahma. Mudah-mudahan tambah maju dan tambah barokah ya. Amin. TK, SD dan SMP, anak-anaknya tambah maju dan barokah. Hebat-hebat ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi makasih yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.